Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Abdullah bin Abdul Hamdan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai perkataan hendaknya engkau menyambung tali silaturahmi kepada keluarga terdekat. Kemudian yang selanjutnya juga berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat. Dan kemudian yang selanjutnya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baiklah kepada dua orang ayah ibu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang tetangga yang jauh, teman sejawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak kerabat. Hal ini ditegaskannya dalam berbagai ayat dalam kitab suci Al-Quran. Mengenai hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah 'alal gharabati sadaqatun wasilah. Sedekah bagi kerabat adalah sedekah dan menyambung tali hubungan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahminya. Laisal musil bil mukafi, dibilang bukan seorang yang menyambungkan silaturahmi itu orang yang membalas. Itu bukan penyambung silaturahmi. Dia membalas kebaikan, mukafi namanya itu. Yang menyambung silaturahmi ini, dia punya keluarga jauh dari dia, nak negur dia mungkin bisa-bisa, atau tak membuat hubungan, dia yang mau mulai diteleponinya, dia yang mau mulai diberikan sedekah supaya ada hubungan. Nah, inilah namanya orang yang menyambung silaturahmi. Orang menyambung silaturahmi ini, Allah cinta sama mereka. Pengen gak kita dicinta sama Allah? Namanya kita menyambung silaturahmi dengan berbuat baik, dengan santunnya kita. Orang yang kita baiki ini belum tentu baik, tapi kita yang waras saja. Kita berbuat karena Allah. Dia balas, dia tidak balas, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, paling afdol sedekah ini kata Rasulullah bilang kepada keluarga ini. Karena ada dua Rasulullah katakan tadi. Engkau mendapatkan sedekah dan engkau mendapatkan pahala menyambung silaturahmi sama sepupu kita, sama keponakan. Dapat dua, silaturahmi dapat, sedekah dapat. Jadi al-aqrabuna aula bil ma'ruf kata Rasulullah. Orang yang paling dekat itu yang paling didahulukan untuk kita bersedekah ya. Jangan sampai kita bersedekah di luar bagus, nggak tahunya keponakan kita telantar, nggak tahunya sepupu kita, saudara kita telantar.
Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita kalau bisa memperhatikan semuanya, memberikan hak-haknya, ada keluarga, ada untuk ini, ada, berlimpah rezeki kita. Jadi beribadah jangan pakai nafsu juga ya, dibagi-bagi ya. Nah, kalau ada yang punya harta banyak, dari uang zakat itu bisa. Jangan dikeluarkan semuanya di bulan Ramadan, sama keluarkan, habiskan. Bagikan dua orang bilang. Kalau memang berlimpah sudah hartanya, bagikan dua. Satu sisakan buat setiap bulan, setiap ini. Kalau ada apa-apa kita sudah siap uang zakat ini. Misalnya ada zakat 50 juta, 25 juta di Ramadan. 25 jutanya kita simpan. Karena boleh dihabiskan sampai 1 tahun, tidak harus waktu itu juga habiskan duit ini. Ya. Uang zakat ini boleh dihabiskan sampai 1 tahun. Sudah taruh? Ada rekeningnya atau ada tulisannya, pas ada orang yang sakit keluarga kirimkan dari situ, pas ada yang mau sekolah kirimkan. Saudara darah daging kita boleh menerima zakat, yang nggak boleh ibu bapak ini. Kalau saudara boleh kasih uang zakat, dia nggak usah ngomong ini uang zakat, nggak usah, kirim aja. Ubib saya biasa ngasih setiap bulan, nggak apa-apa dari uang zakat, nggak apa-apa kasih. Kalau ada lebih lagi dari sedekah, lah bagus lagi. Nah diatur, jadi tidak pakai nafsu, geladak geluduk, jangan. Sedekah nggak bisa geladak geluduk, diatur. Jadi teratur. Manusia ini banyak, keluarga kita banyak, saudara kita ada, tetangga kita ada juga. Ini ada, dibagi-bagi. Nanti rezeki berlimpah diganti sama Allah lebih lagi. Allah itu cuma mau lihat aja. Yang memberi rezeki kita Allah juga. Allah lipat-lipatkan, tak tahu lagi sudah. Nah itulah Nabi Muhammad nyuruh kita ini, ibadah kita ini supaya bagus, maka suruh kita bersedekah yang paling bagus di dalam keluarga dulu. Dan dibilang Rasulullah, cari keluarga yang paling ngomel mulutnya, paling nyakitin hati, itu paling bagus sedekah. Yang sering nyakitin kita mulutnya itu paling bagus sedekahnya. Ada satu saudara Allah yang gitu, ya Allah sudah dikasih tapi ya Allah mulutnya tidak sanggup kita. Memang hatinya busuk, bagaimana? Itu paling afdol sedekah sama saudara keluarga yang punya hati begitu. Cukup dikasih sedekah, tapi kalau bakaran kita ngasih banyak apa-apa jadi motorat dia, jangan dikasih, secukupnya. Tapi ini sedekah, jangan diputus. Gara-gara dia tak nurut kita, ini kita jangan diputus. Kasih tetap, itu fadilahnya besar. Bersedekah sama orang-orang begitu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memang sudah percaya sama Allah, sama Rasulnya, maka dia harus menyambung silaturahmi. Orang yang senang silaturahmi ini tersambung, walaupun dia tahu ini fulan begini, ini tidak baik, ini depan baik, di belakang tidak baik, sudah, ini dunia begitu semuanya, tidak ada, percuma kita mau 100% manusia ini, ini dunia ujian semuanya. Yang penting kita ngerti-ngerti aja, jangan aja. Kita mau beribadah hidup, orang tidak mau beribadah rugi. Ya, bukan orang pintar, kadang-kadang orang ulun punguli, rasa dirinya pintar punguli orang. Innalillah. Padahal tidak berdosa punguli orang. Oh, itu gampang ditiup-tiup aja, dipuji-puji aja itu. Keluar duitnya nanti. Ini dia duit. Ya ilaha illallah. Dia yang dapat pahala, dia nggak dapat. Dia yang itulah akhirnya Allah bukakan terus pintu rezekinya, dari sana diangkat terus. Ini hilang di sini, muncul di sini, hilang di sini, muncul. Tidak pernah Allah lepaskan. Allah akan bela terus orang-orang yang baik. Nah, hadirin, mari kita sekarang sibukkan juga untuk jangan sholat ibadah, tapi putus silaturahmi. Kalau nyambung silaturahmi itu berkah-berkahnya. Allah tidak ada sama
sama keluarga aku, sama saudara aku, nggak ada marah-marah, ada marah hilang biasa aja, marah-marah biasa. Nasihatnya ada biasa, tapi jangan pernah memutuskan silaturahmi. Setelah kita gunakan handphone kita ini untuk bersilaturahmi. Hari Jumat khususnya, kalau sudah hari Jumat tuh kalau bisa sudah telepon orang tua yang orang tuanya udah meninggal, kirim doa apa yasin, datangin kuburannya. Yang penting hari Jumatnya hari silaturahmi. Kalau bisa pagi-pagi itu sudah mengucapkan salam, minta maaf, Jumat yang penuh barokah, kami sekeluarga minta maaf ini. Mainkan apa yang bisa dimainkan. Berkah berteleponan, sekarang enak video call bisa. Berkah, mulai rezeki kita hidup enak, nyaman. Rezeki ini bukan duit bertambah aja, gembira bertambah. Pengen panjang umur, berani hidup, wah semangat hidup, itu. Asal kita buat, wah ini dulu ada usah dendam-dendam. Nah, sudah habis keesahan dunia dendam-dendam nih. Untuk apa kita sebentar lagi kita ke akhirat? Kalau silaturahmi kita bagus, bagus semuanya. Laknatullah qati'ur rahim, Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Wa in mat fi jawfil Ka'bah, kata Rasulullah, walaupun dia meninggal di tengah Ka'bah, nah ada guna. Ubib ulun nyium Hajar Aswad, pergi haji ratusan kali, putus silaturahmi, nah ada harganya, nah dilihat sama Allah. Nah, silaturahmi kita jaga bagaimana, nyambung terus. Ada putus-putus kita sambungi, kita yang mulai. Nah, yang mulai inilah yang pahalanya besar. Bukan yang membalas, yang memulai. Nah, semuanya. Kalau bukan kita yang waras, siapa lagi yang waras? Tidak ada lagi. Manusianya macam-macam. Nah, tapi kalau kita terus nanti dunia ini berubah semua. Nabi Muhammad berkat dia sabar, akhirnya dunia yang untuk semua sahabat malu sama Rasulullah. Tidak ada lagi sudah. Tahu bahwa ini orang baik. Ini mau menyelamatkan kita. Ini orang yang memang yang akan menjadikan kita selamat dari fitnah dunia. Insya Allah kita selamatkan keluarga kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyelamatkan? Kita ini yang menyelamatkan anak, istri, keluarga. Jadi kita harus paling sabar, kita harus paling ini, kita harus paling segalanya sudah harus buat kontrak tahun ini ya. Tahun ini harus kita dapat memang jalan benar di jalannya Nabi Muhammad kita. Mau apapun, memang benar ngikut sama Nabi Muhammad, baru kita dapat buahnya. Nah, ya Allah. Tahun depan kita ketemu senyum sudah, nah, semuanya bukan senyum lagi lah. Mustika yang tidak pernah kita lihat, Allah pakai di hati kita. Orang tidak tahu, yang tahu orang ini aja, baru tahu. Wajar aja wali-wali Allah dulu tidak mau melihat dunia. Baru tahu apa yang dia omongkan wali-wali itu bujur semuanya, baru tahu. Kalau kita sudah, kalau masih beribadah, putus silaturahmi sama anak, tidak tahu cara bagaimana, belum sabar, belum marah ada, dendamnya ada, semua ada, lain. Kalau sudah bersih hati ini, sibuk. Ngomongin orang sudah tak senang, kisah-kisah nanti. Senangnya berduduk sama Allah, sudah nyaman hidup sudah itu. Sudah, dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan, sebentar. Mau yang tua, mau yang muda, sebentar akan tinggalkan kita. Kita akan tinggalkan segala-galanya. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang memutuskan silaturahmi. Kita maafkan semuanya, dendam di hati kita tidak ada lagi, sudah. Allah bersihkan pikiran kita dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya, kata Rasulullah bilang. Nah, bertetangga kita nyambung. Ada tetangga susah, kita saling lihat, saling doa minimal. Paling benda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mazala Jibril yuzini bil jar hatta khashitu annahu sayurithuhu." Rasulullah bilang, malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepadaku tentang betapa besarnya hak tetangga sehingga aku takut ia menyuruh memberinya warisan. Takutnya nanti ini tetangga dapat warisan juga, dengan saking kita harus saling memperhatikan sesama tetangga. Silaturahmi
dan berbuat baik kepada tetangga tidak akan terwujud kecuali dengan tidak menyakiti mereka. Jadi ada orang tahu tetangga kita nih, omongan aku ini nyakitkan tetangga, tingkah aku ini nyakitkan enggak? Kalau nyakitkan ini tidak boleh sama Allah sudah. Ya Allah, Nabi Muhammad sampai di situ. Mulut kita gerak-gerik kita tidak boleh nyakitkan tetangga kita. Malah sampai Jibril mewasiatkan untuk memperhatikan jangan sampai nyakitkan mereka. Kalau kita sudah tahu ini bakal nyakitkan orang, tambah lagi tetangga kita. Orang aja tidak boleh, tambah lagi tetangga. Sudah, jangan sudah. Kalimat, tingkah laku kita kalau bisa menyenangkan semuanya, insyaallah. Amin ya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha." Artinya, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi adalah yang membalas sambungan silaturahmi. Sesungguhnya orang yang menyambung silaturahmi adalah jika kerabatnya memutuskan hubungan dengannya, ia tetap menyambungnya. Orang mungkin bukan dia membalas, dia yang memulai, dia yang menyambung. Sampai tersambunglah semua yang putus. Itu ujiannya memang. Udah, jangan sampai itu kan saudara. Kita tidak mau lagi hubungan sama orang itu. Hubungan tetap, tapi jangan berduduk pakai panjang, nanti bala. Jangan berurusan kerja, nanti beribut lagi. Jangan berurusan kisah-kisah yang tidak penting. Cukup aja kalau kita tahu orangnya tersinggungan, pemarahan, ini udah cukup. Yang penting jangan putus silaturahmi. Saling tegur tetap. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa dhannu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsana an-nas wa la tusi'u idza asa'u." Artinya, tanamkanlah dalam diri kalian untuk berbuat baik. Harus ditanam. Tidak ada lagi niat di hati kita kecuali berbuat baik. Jika orang berbuat baik kepada kalian, dan janganlah berbuat jelek apabila mereka berbuat jelek. Udah kita tanamkan, orang yang berbuat baik pasti kita baik. Bahkan orang yang berbuat jelek pun kita tidak akan jahat sama mereka. Udah, ini jadi prinsip hidup kita sudah. Mau bagaimanapun kita dihadapi, orang ini pernah jahat, aku mau balas. Nah, aku tidak akan berbuat jelek sama orang. Apa bedanya aku sama dia? Kalau jelek, berbuat jelek. Sudah prinsipnya umat Nabi Muhammad tidak akan membalas kejelekan dengan kejelek. Udah itu prinsip kita. Kalau sudah kita bilang prinsip ini, tidak akan keluar sudah. Mau bagaimanapun kita, terserah orang mau buat apa. Allah nanti yang akan bela kita. Allah yang akan menjaga kita kalau kita sudah niat mau berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita sudah niat tidak mau membalas apapun, kalau misalnya orang berbuat jahat sama kita. Mudah-mudahan dengan prinsip yang benar ini kita mendapatkan kebenaran. Muncul kebaikan, kebahagiaan dalam hidup kita ini. Allah akan munculkan janjinya Allah. Yang ikut Nabi Muhammad selamat. Yang hatinya baik, Allah akan beri selamat bahagia. Orang mau pakai rumus apapun pakai saja, tidak senang juga hidupnya. Kita yang niatnya baik mau berbuat baik, insya Allah senang dunia, senang akhirat, rezeki berlimpah insya Allah. Rezeki berlimpah insya Allah, berkat akhlak, adab dan ilmu Nabi Muhammad, berkat ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, berkat syafaat Nabi Muhammad, berkat Quranul Karim, mukjizat yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Ala hadhihi yaqulun shalaha bisirri Fatihah. Bismillah.